Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ocha Alim pada ngobrol sehat pada hari ini, Kamis 3 September 2020. Nah, Ces, kita tahu bahwa cancer ini salah satu penyumbang kematian yang terbesar di Indonesia setelah penyakit jantung. Nah, kebanyakan perempuan yang sering mengalami hal ini, tetapi jangan salah, laki-laki juga ternyata bisa terkena kanker payudara. Nah, oleh sebab itu pada siang hari ini saya mengajak semua cesku untuk mendengarkan langsung, melihat langsung penjelasan dari dokter spesialis kanker, ya dok ya, yang biasa saya panggil dokter Igun. Apa kabar dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar ya, baik. Bisa diperkenalkan dokter, bagaimana anunya, sehari-harinya bagaimana? Iya, oke. Terima kasih Bang Ocha. Jadi nama saya Dr. Irwan Gunawan, kebetulan berkecimpung di medis dalam hal ini, khusus untuk penanganan kanker bedah tumor. Sehari-hari saya dipanggil Igun. Kebetulan saya berpraktek di Rumah Sakit Wahidin, Rumah Sakit Ibnu Sina, dan termasuk Rumah Sakit Sandi Karsa. Ya. Ya, oke dok. Banyak dari masyarakat kita itu begitu dia merasa ada benjolan, ya, itu dia pikir sudah kanker. Nah, ini kan edukasinya masih belum banyak yang tahu. Ya. Bisa mungkin dijelaskan dok, apa itu sebenarnya, apa perbedaannya tumor, benjolan itu tumor, ya, dengan kanker? Apakah kalau sudah jadi tumor itu bisa jadi kanker dok? Ya, jadi kebanyakan kalau istilah orang tumor itu merupakan benjolan ya. Iya. Ada benjolan di bagian tubuh kita yang tidak normal. Iya. Nah, tapi tidak semua mengarah ke kanker atau tumor ganas. Ada saja kelainan jinak atau yang non neoplasma, istilahnya non tumor. Iya. Itu banyak. Jadi jangan setiap ada benjolan dideskripsikan bahwa itu adalah kanker, enggak ya. Nah, makanya paradigma penanganan kanker itu ya sebaiknya deteksi dini, pengenalan lebih dini supaya jangan tumor itu berkembang yang awalnya jinak menjadi ke arah yang ganas atau kanker itu. Iya, demikian. Jadi kalau tumor belum tentu kanker. Iya. Nah, coba bisa mungkin dijelaskan dok, ini masyarakat kita banyak yang belum tahu kalau dia, apa sih perbedaannya yang jinak dengan yang ganas? Ya, artinya secara visual yang kita bisa lihat, artinya kalau tumor yang jinak itu ya biasanya lihatannya, kalau kasarnya bahasanya orang itu sopan ya. Jadi bentuknya, misalnya kalau benjolan ya bentuknya bulat ya, dindingnya biasanya masih lembut ya. Tidak ada kalau yang mengarah ke kanker itu biasanya sudah, artinya kan sudah keluar dari pembungkusnya itu kadang-kadang sudah ada yang jadi luka ya, kadang berbenjol-benjol, keras kadang ya, apalagi jadi kalau ada benjolan kita rasa keras, apalagi khusus untuk payudara wanita ini ya, yang perempuan, hati-hati, waspada, itu kemungkinan mengarahkan. Tapi kan itu kalau perabaan kan ya relatif sebenarnya, jadi kadang-kadang kita susah, jadi kalau ada yang keras, yang paling itu saya itu melengket. Cross melengket, nah itu hati-hati. Kalau melengket? Ya kebanyakan itu perlu diwaspadai. Ya, tapi jangan karena perabaan begitu, ya artinya jangan sampai ke situ lah pemeriksaan kita. Sesuai dengan tema kita kali ini bahwa untuk mendeteksi lebih dini, ya sebaiknya sih ya memang lebih awal. Jangan nanti kalau sudah keras, artinya itu kan sudah, ya bukan saja kanker, tapi bisa saja jangan sampai kankernya sudah yang mengarah yang lebih berat. Nah, itu yang mesti kita hindari sebenarnya. Mendeteksi lebih awal. Nah, ini juga untuk pengetahuan Tribuners semua Pak. Dok, bagaimana bisa mengetahui bahwa kita ini biasanya kan tiba-tiba
orang ada benjolan di sini. Ya. Tapi sebenarnya kan dari dulu bisa dideteksi. Ya. Nah, bagaimana bisa mengetahui ada benjolan atau tidak gitu? Bagaimana cara anunya? Ini anunya. Iya, jadi kalau dulu-dulu itu jadi sebelum kita dibiasakan jadi edukasi di masyarakat, terutama untuk wanita-wanita Iya. yang usia produktif, itu kadang disarankan sering mungkin memeriksakan payudara sendiri. Jadi ada istilah sadari dulu ya, seperti saya payudara sendiri, ya kadang-kadang oleh suami juga diarahkan. Iya. Tapi ya pemahaman sekarang, paradigma sekarang bahwa kalau kita sudah meraba tumor itu artinya ukurannya sudah di atas 1,5. Artinya ya bisa saja dianggap kategori terlambat sebenarnya. Jadi ke depan sebenarnya ini yang kita mesti kembangkan ini ya sama semua untuk screening tumor ya deteksi awal dengan menggunakan pemeriksaan penunjang. Dalam hal ini imaging. Artinya apa harapannya kita bahwa benjolan-benjolan itu kita deteksi lebih kecil, lebih dini. Jangan sudah teraba, kalau teraba itu sudah besar, sudah 1,5 kadang-kadang kebanyakan. Jadi kalau sudah mengarah ke kanker 1,5 ya walaupun masih awal tapi kan sudah sebenarnya kita harapannya itu jauh lebih kecil ya, ditemukan. Jadi penanganannya bisa lebih kalau istilah medisnya bahwa kuratif, bisa disembuhkan lah. Kayak itu. Kalau faktor-faktor yang menunjang sampai orang perempuan banyak kena kanker payudara itu apa kira-kira, Dok? Ya sekarang ini memang kan style gaya hidup sekarang nggak berubah ya. Betul. Ya, mungkin dulu-dulu ya ibu-ibu kita ya orang-orang tua dulu kan kelihatan sehat. Iya. Tumor payudara itu masih jarang ditemukan. Toh kalau ditemukan, misalnya seperti sekarang ini, kalau ditemukan di bawah 30, jangan kita langsung berpikir kebanyakan ini kategori jinak ya. Enggak. Justru ada beberapa yang kita temukan malah jadi ganas. Artinya paradigma pola itu sudah berubah. Jadi kalau harapannya kita bahwa untuk deteksi itu jadi untuk wanita-wanita yang berumur produktif 30 tahun ke atas, saya sarankan sih ya setiap 4 atau sampai 6 bulan itu deteksi dengan USG untuk lebih awal. Nah, kan faktor risikonya kan banyak ya, termasuk misalnya tidak menikah, punya anak terlambat atau ada pada riwayat keturunan, ya, itu semua faktor-faktor risiko. Walaupun sebenarnya penyebab pasti belum ada, tapi faktor risiko itu ada beberapa, ada banyak. Ya kayak itu. Jadi kalau ini mungkin bisa dokter jelaskan gejala-gejala yang dirasakan oleh pasien, terutama perempuan. Kira-kira apa yang gejala-gejala yang paling sering? Ya itulah makanya sekarang kan dulu kan asumsinya perempuan itu kalau dia bilang ada benjolan yang sudah lama tapi dia bilang tidak sakit, jadi biarkan saja, jangan berpikir nanti sakit baru mau berobat, padahal tidak ada hubungannya kan. Maksudnya tumor itu ya bisa saja dia besar, makin besar tidak ada nyeri. Betul. Cuma tidak nyaman saja. Nah itu yang sekarang kita mau merubah. Jadi seperti saya bilang tadi bahwa paradigma yang kita merubah ini bagaimana mendeteksi itu lebih dini dengan pemeriksaan penunjang, dalam hal ini USG. Jadi kalau kita sudah berumur produktif, misalnya 25 ke atas, ya coba pemeriksa. Nah, untuk yang 30 ke atas, lebih waspada lagi. 30 tahun? Iya, ke atas lebih waspada lagi. Waspada. Artinya jangan sampai teraba. Karena benjolan-benjolan di payudara itu memang kadang-kadang ya tidak ada keluhan. Tidak ada keluhan? Tidak ada keluhan, ya. Ada benjolan, jangan bilang ada benjolan sudah lama, sudah bisa jadi 2 tahun, 3 tahun, tapi tidak sakit. Ya, nanti sakit baru berobat. Padahal kadang-kadang tidak ada hubungannya sebenarnya. Jadi setiap ada benjolan sebaiknya diperiksakan. Sedangkan tidak benjolan kita periksakan, apalagi kalau sudah ada memang ya. Artinya kalau sudah ada itu berarti sudah besar, termasuk kategori besar. Pokoknya kalau sudah ada benjolan periksa cepat. Jangan tunda-tunda, pokoknya langsung periksa. Apalagi kalau misalnya ada riwayat keluarga, kemudian umur sudah di atas 30 ya rutin lah periksa. Jangan nanti ada benjolan, jangan. Tunggu aja, deteksi saja. Karena kadang-kadang kita temukan ada yang kecil-kecil yang tidak teraba dengan pemeriksaan biasa. Kayak itu. Biasanya ini masyarakat biasa, sulit sekali saya biasa ini. Ada juga mengatakan coba angkat tangan, raba-raba begini itu gampang sekali lihat. Betul kayak gitu, Dok? Ya, kalau kebetulan ada ya lebih gampang dideteksi, diraba. Jadi kan disarankan memang dulu-dulunya kita disarankan untuk yang wanita-wanita itu yang sudah berkeluarga, yang produktif ya setiap habis mandi misalnya ya, di depan cermin ya. Dalam posisi belum berpakaian ya bisa diangkat tangannya atau tangannya ditopang gini, itu bisa, itu kan lebih merelaksasi dia punya dinding dada, kemudian kontraksi dia punya di otot, jadi
tumor-tumor itu bisa lebih gampang teraba dibandingkan dia dalam keadaan tidur atau bagaimana. Iya, betul. Apalagi dia memeriksa sendiri, jadi harus memang ada posisi tertentu. Apalagi kalau misalnya dia lihat di cermin, ternyata bukan lagi. Jadi di cermin itu bukan dekat, jangan tunggu raba saja. Lihat saja posisi payudara lah misalnya ya. Iya. Wih, kedua payudara ini tidak simetris seimbang. ya, Iya. simetris tidak. Sampai ada besar sebelah atau misalnya tidak sama tinggi, ya, itu hati-hati, ada sesuatu pasti. Atau ada perubahan warna, misalnya putingnya tertarik atau pori-porinya melebar. Apalagi kalau sudah ada luka kan itu pasti Iya, ya. betul. Kadang-kadang kan tidak ada benjolannya tapi lukanya ada saja. Kayak gitu. Jadi memang banyak variasi kelainan-kelainan yang bisa timbul dengan masalah-masalah di payudara ini, terutama kanker ini. Iya. Oke dok, biasa di masyarakat kan kita dengar ada yang stadium awal, stadium akhir. Mungkin bisa dok dijelaskan apa itu stadium 1, stadium 2, stadium akhir? Jadi sebenarnya kalau sekarang ini kita kategorikan kanker payudara itu ada tiga sebenarnya, stadium awal, yang sedang-sedang dengan yang akhir ya, yang akhir itu dianggap sudah menyebar. Harapannya bagaimana kalau stadium awal itu kalau kita temukan itu kita harap angka kesembuhannya tinggi. Ya, tapi kalau yang lokal advance istilahnya ya, yang sudah sedang dalam kategori sedang ya masih adalah harapan hidupnya. Hanya kalau yang sudah menyebar itu kadang-kadang istilahnya kita paliatif, memperbaiki kualitas hidup saja. Tapi kalau persoalan kematian itu kan Allah yang atur. Tapi artinya secara ilmiah, perhitungan medis ya, bahwa kalau sudah menyebar itu ya angka risiko kematian tinggi ya, kayak gitu. Tapi kalau kita temukan dari awal ya insya Allah akan jauh lebih bagus. Artinya angka kesembuhan makin tinggi. Makanya sekarang itu menggalakkan screening itu, deteksi itu jauh lebih bagus sekarang ya. Jangan nanti ada keluhan atau apa baru memeriksakan diri. Itu yang kita sebenarnya mau kita populerkan, kita mau edukasi ke masyarakat supaya kan sekarang ini kan kanker payudara ratingnya nomor 1 sekarang. Oh, nomor 1 sekarang. Kanker payudara. Kalau jantung. Tidak, untuk jantung lain. Untuk kanker. Pada wanita. Ratingnya nomor 1 sekarang ya. Ya, kan dulu kanker serviks. Serviks iya. Tapi serviks kan ya sekarang sudah ada vaksinnya, sudah ada pencegahannya, jadi bisa menurun dia. Kita sampai sekarang belum, penyebabnya malah belum fix. Kanker payudara ini. Jadi dan memang insidennya makin banyak kita lihat. Yang jadi persoalan juga ya yang datang ke kita bukan dalam itu yang seperti kita katakan tadi bahwa yang awal-awal jarang, justru yang sudah lanjut parah lah istilahnya. Kalau kasarnya parah itu sudah baru kita ke kita. Jadi masalahnya masyarakat ekspektasinya tinggi. Kalau sudah datang terlambat dibilang dok bagaimana saya bisa dok, kita berdoa lah, kita berusaha berikhtiar ya berdoa. Iya, tolong aku dok, biar berapa saya bayar ini. Tapi kan ya itulah hasilnya. Makanya sekarang populernya kita itu yang mau kita kembangkan itu edukasi tentang deteksi jauh lebih. Kayak itu. Terus tanda-tanda kalau ini kan masyarakat masih perlu juga diedukasi dok. Kalau dia stadium awal itu yang dirasakan pasien itu bagaimana? Tuh stadium 2 kah atau bagaimana? Rasanya bagaimana? Terus stadium akhir gimana? Ini mungkin tahu Cesku semua mau juga tahu ini. Mumpung ada dokter di sini. Makanya sebenarnya tadi kalau kita mau familiar dan kira-kira ke depan deteksi awal kita, angka penyakit-penyakit yang masuk kategori awal ini kita bisa temukan, itu sebenarnya tadi bagaimana mempopulerkan ini pemeriksaan imaging dalam hal ini USG payudara dengan beberapa alternatif pemeriksaan yang lain. Artinya jangan kita berharap nanti kita raba benjolan ya. Itu walaupun sebenarnya stadium awal ada yang lebih awal lagi. Ya karena masalahnya takutnya begini, kalau pemahaman masyarakat tentang pemeriksaan itu kan kalau apalagi pada sendiri ya tidak ini mungkin biasa aja biarkan dulu. Nah, itu kan tidak. Jadi sebenarnya yang paling bagus kita itu yang umur kalau sudah berumur 25 mungkin untuk yang kategori awal ya mungkin sudah membiasakan diri memeriksa diri minimal USG lah. Jangan tidak ada apa-apa dari itu kan. Jangan kayak begitu. Nah, apalagi kalau sudah umur 30 ya, mesti rutin. Apalagi tidak berkeluarga, punya keturunan. Nah, itu risiko yang belum berkeluarga memang lebih tinggi. Iya.
yang tidak punya atau yang punya terlambat punya anak, kemudian ada anak tapi tidak menyusui, itu semua faktor risiko. Oh, berisiko juga yang tidak menyusui itu, Dok? Ya, termasuk juga yang berkeluarga ini yang menggunakan banyak menggunakan kontrasepsi, termasuk yang hormonal gitu ya, seperti suntikan, pil. Ya kadang-kadang kita mungkin sharing ke dokter kandungannya untuk kira-kira ini mana yang bagus, yang cocok ya. Jadi tidak semua perempuan yang kita bisa kasih berikan kontrasepsi yang berhubungan dengan itu, yang hormon itu. Justru itu semua karena kebanyakan ternyata sekarang kita lihat yang kena kanker payudara semua pasti ada riwayat itu. Riwayat dari keluarga. Riwayat menggunakan itu. Menggunakan kontrasepsi yang hormon. Kontrasepsi, iya, jadi oleh suntik itu ya. Ya entahlah bagaimana, tapi memang luar biasa pengaruhnya. Kata teorinya ya nanti efeknya hilang setelah 11 tahun. 11 tahun pada saat itu misalnya disuntik atau apa. 11 tahun setelah itu baru hilang itu efeknya. Bayangin aja jadi kalau. Nah itu bisa saja kapan-kapan dia muncul efek itu. Oh gitu ya. Jadi memang kita kadang-kadang diskusi dengan dokter Objin, ya mungkin orang-orang tertentu, ibu-ibu tertentu sebaiknya mungkin dicarikan atau dipilihkan kontrasepsi yang lebih cocok ya. Yang kita terus terang yang kita rekomendasikan itu spiral. Spiral. Ya untuk perempuan, ya untuk laki-lakinya bisa itu sendiri bagaimana namanya. Karena kalau menggunakan itu ya banyak sekali insidensinya. Jadi setiap stadium itu, Dok, perlu beda-beda penanganannya ya, Dok ya? Ya, artinya begini, berdasarkan tadi hal yang tadi saya sampaikan bahwa kalau stadium awal itu kan kita harap angka kesembuhan tinggi dan salah satu terapinya ya operasi ya. Kadang diperlukan pengobatan tambahan misalnya hormon, pengobatan kemoterapi mungkin kita bisa dengar. Tapi kalau yang sudah stadium lanjut itu otomatis ya kebanyakan sih ya sistemik istilahnya, pengobatan sistemik ya yang kebanyakan itu ya termasuk kemoterapi, hormon. Jadi operasi bukan lagi pilihan utama untuk kasus-kasus yang sudah yang menyebar karena targetnya kita bagaimana kualitasnya terbaik di sini. Karena kan rata-rata yang menyebar itu kan sudah menimbulkan masalah gangguan istilahnya medis itu morbiditas. Misalnya dia datang dengan sesak, dia datang dengan kelumpuhan, dia datang dengan perut kembung misalnya, itu yang datang. Jadi dia datang itu karena penyebarannya bukan karena penyakit primernya. Betul. Jadi itu dulu yang kita obati. Nanti setelah itu sambil jalan pengobatan kanker payudara. Jangan dok kapan nih payudara saya bisa diangkat misalnya ya. Kalau tunggu Bu sabar, ini yang kita mau obati dulu, ini yang menyebar ini karena ini yang beresiko terhadap mempunyai ancaman kematian. Kayak itu. Jadi setiap stadium begitu punya benjolan tidak mesti harus diangkat ya, Dok ya? Tergantung. Kalau dia stadium awal ya targetnya memang operasi ya, kita angkat. Oh, angkat. Tapi kalau dia misalnya sudah menyebar ya, sudah metastasis istilahnya, ya setelah kita pastikan penyakitnya jangan dulu, operasi bukan jadi hal yang utama ya. Oke, Dok. Nah, Cesku semua, ini kita lewati dulu iklan dari Tribun Timur. Oke, silakan. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di
Edukasi Wisata Virtual Tribuners. Cesku semua, nah kita lanjut lagi ke dokter. Dok, jadi sebenarnya nggak usah ya kita takut untuk melakukan pemeriksaan. Karena kebanyakan masyarakat kita ini kalau belum sakit atau nyeri sekali baru ke dokter. Nah, sebaiknya untuk kontrol rutin ke dokter seberapa sering dianjurkan, Dok? Ya, artinya untuk saat ini ya rata-rata kalau misalnya umur 25 tahun ke atas ya mungkin tiap 6 bulan lah ya kontrol. Tapi kontrolnya selain pemeriksaan oleh dokter ya mungkin pemeriksaan itu sebenarnya tadi USG atau pemeriksaan penunjang yang lain, imaging yang lain. Nah kalau umur 30 ke atas ya mungkin lebih rutin lagi. Mungkin setiap 4 bulan sebaiknya diperiksakan. Nah, ini kan masyarakat, Dok, banyak yang takut kalau begitu diperiksa ternyata dibilang ini stadium 2 lanjut. Nah mereka itu kalau disarankan kemoterapi, nah ini biasa mereka ketakutan sampai biasa kayak jangan beda nanti karena biasanya kebanyakan orang kemoterapi itu ujung-ujungnya kematian. Nah ini masyarakat yang banyak takut untuk melakukan operasi. Sebenarnya bisa tidak dijelaskan, Dok, apa keuntungan kalau kita kemo dan apa efek dari kemoterapi sebenarnya biar masyarakat teredukasi juga, Dok. Jadi selama ini memang pemahaman tentang kemoterapi ini sedikit agak mungkin agak terlalu menyeramkan ya. Padahal sebenarnya kemoterapi itu kan salah satu obat utama sebenarnya untuk kanker payudara terutama ya. Karena kenapa? Kanker payudara itu kan kategori penyakit sistemik istilahnya ya. Jadi kalau sistemik ya pengobatannya harus lewat sistemik juga, dan salah satu yang paling efektif dan direkomendasi itu adalah kemoterapi. Nah, kemoterapi ya insya Allah janganlah terlalu takut, karena kemoterapi itu kan ada beberapa tahapan saja dan semua ada patokannya, ada tolak ukurnya kapan orang bisa dikemoterapi. Dan ya, insya Allah kalau mengenai efek samping yang bisa ditimbulkan, ya, itu semua sudah ada antidotnya ya. Ya, termasuk meningkat bagaimana kita pada saat kemoterapi meningkatkan imunitas, aktivitas tetap berjalan tidak masalah ya. Jadi kemoterapi itu semacam obat yang sedikit agak keras memang dimasukkan lewat pembuluh darah. Iya. Nah, jadi setelah masuk ya tidak langsung ada efeknya, enggak. Mungkin beberapa hari ya maksimal sampai 1 minggu itu baru muncul efek. Nah, pada saat ada efek ya kadang-kadang kita antisipasi sebelum efek muncul kita memang kasih antidotnya, atau pada saat efek itu muncul kita kasih pengobatan. Ya, insya Allah rata-rata bagus lah. Dan bagaimana para masyarakat melihat kemoterapi itu ya mungkin yang dilihat itu rata-rata mungkin yang bermasalah ya. Jadi padahal kadang-kadang belum diperhatikan faedahnya. Seperti contohnya misalnya ada payudara yang luka, berdarah, kita kemoterapi, tidak lama kemudian dia akan mengering, mengecil. Nah, itu banyak sekali manfaatnya ya. Cuma memang kadang-kadang takut sekali masyarakat karena kemo ini begini, memang drop, tapi kan tetap kita upayakan bagaimana kita memberikan suplemen ya, memberikan support untuk perbaikan kondisi tubuh kita akibat adanya efek dari kemoterapi. Jadi ada memang efek sampingnya, tapi insya Allah akan bisa ditangani. Selalu ada ya obat-obat pemberian untuk menangani hal itu ya. Tidak ada masalah ya, tetap ada pengobatan antidotnya. Jadi bukan
ini kalau begini bagaimana, tetap ada protokol penanganannya. Ya, jadi jangan lihat efek sampingnya, tapi lihat manfaatnya. Ya, manfaatnya jauh lebih bagus, lebih baik. Ya. Nah ini juga dok, biasanya kalau orang ibu-ibu habis melahirkan, nah itu biasa ada ibu-ibu juga yang jarang ASI-nya keluar. Terus keluar ASI-nya tapi sedikit, dalam kemudian sudah stop lagi. Nah apakah ini benar bisa berpengaruh juga ke itu? Iya, artinya memang disarankan memang pada ibu-ibu yang menyusui yang habis pasca hamil ya sebaiknya menyusui sesuai dengan waktu yang diterapkan bahwa minimal kurang lebih 6 bulan. Selebihnya itu silahkan. Jadi kalau memang ada yang pasca melahirkan kemudian tidak menyusui, hati-hati, resiko-resiko awal yang bisa muncul ya kadang-kadang ya, jadi ada namanya abses di payudara, bernanah payudaranya karena efek menyusuinya tadi yang berhenti atau tidak sama sekali, itu mesti waspada. Ya ke depan juga kita mesti juga waspada resiko-resiko kanker payudara itu sendiri. Jadi tetap dewasa. Jadi memang ya sebaiknya, makanya ya mungkin orang-orang tua dulu kita yang menyusui yang mungkin rutin ya alhamdulillah emang jarang lah, masih jarang lah terkena. Jadi menyusui, melahirkan sesuai dengan yang normal, itu semua ada faedahnya sebenarnya. Ya memang kadang-kadang karena sekarang ini ya banyak juga ibu-ibu misalnya yang banyak melahirkan karena tidak bukan partus normal misalnya yang di operasi. Jadi memang kadang-kadang terkendala dengan menyusuinya itu. Nah, padahal itu memang sangat bermanfaat sekali sebenarnya. Dan salah satu faktor yang patut dibawa itu mempunyai pengaruh terhadap resiko munculnya kanker payudara ke depan. Kayak itu. Jadi sebaiknya jangan takut menyusui terus sampai ya kadang-kadang sih jadi disarankan 6 bulan, tapi kalau mulai dari itu silakan. Karena banyak juga perempuan dok yang saya dengar itu, tahu saya menyusui nanti kendor cepat saya punya payudara. Nah itu mungkin bisa dijelaskan tahu. Saya kira itu beda, tidak sederhana itu masalahnya. Bukan berarti dia menyusui payudaranya kendor. Itu mungkin tergantung aktivitas sehari-hari kita, bagaimana kita menjaga kebugaran, menjaga kontinuitas olahraga, ya kayak itu. Nah ini dok juga di tengah masyarakat kita ini banyak yang nggak usah misalnya minum obat-obat kimia, minum rebus-rebusan saja. Dia ambillah daun-daun ini, yang kebanyakan itu yang ngambil banyak itu karena masyarakat sudah tahu itu daun sirsak karena katanya dia mengandung zat acetogenin yang bisa mengikat. Ini bagaimana dok? Ya jadi begini, saya terus terang dalam menangani pasien, memberikan terapi pengobatan, saya tidak larang pasien misalnya kalau mengkonsumsi yang berhubungan ya orang bilang obat-obat herbal suplemen-suplemen itu silakan, itu bagus. Artinya bagusnya kenapa? Karena itu kan mempunyai efek untuk meningkatkan imunitas, daya tahan, ya dengan efek antioksidannya lah, yang seperti Pak Ocan tadi bilang efek efek apa yang kita bilang tadi itu? Efek yang tadi yang obat apa ini daun sirsak itu zat acetogenin. Ya itu artinya kan semua zat-zat yang untuk meningkatkan itu imunitas sebenarnya. Banyak zat-zat lain yang banyak ditemukan di buah-buahan, sayur-sayuran, ya makanan-makanan tertentu, kayak itu. Jadi silakan, tidak ada masalah. Tapi jangan berpikir bahwa obat-obat herbal yang tertentu itu merupakan pengobatan utama untuk pengobatan itu. Jadi istilahnya pengobatan misalnya kita anggaplah kemoterapi, herbal itu beriringan, simultan untuk pemberian, saling menunjang ya. Bukan bilang ini yang utama ini, karena kalau kita mau berpikir juga ada tidak literaturnya herbal ini bisa begini, itu kan itu yang kita mesti pertanyakan. Ini yang perlu diwaspadai karena kebanyakan herbal. Nah kalau herbal yang tidak standar farmasi ini sangat bahaya buat tubuh kita karena tidak ada referensi penelitian ilmiah. Begitu masuk dalam tubuh kita karena namanya herbal kan masih ada zat racunnya. Nah inilah mungkin yang lebih bahaya yang kita konsumsi zat racun itu. Jadi
yang ini juga pemikiran masyarakat bahwa herbal ini jadi utama itu karena kadang-kadang kan herbal itu kan dalam yang kita konsumsi atau kita yang diberikan ke masyarakat itu kan rasanya tidak ada nyaman lah dirasakan. Jadi masyarakat ini aja lah dipakai, tidak apa-apa kita. Padahal kan semua ada faedahnya. Jadi kemo ditakuti karena efek sampingnya, tapi padahal itu kan manfaatnya jauh lebih besar. Betul. Jadi tetap harus ada beriringan lah, simultan pemberiannya obat kemo tetap jalan, support dengan pembuatan herbal silakan, tidak ada masalah. Tapi hati-hati tadi saya bilang herbal itu harus jelas referensinya, jangan asal-asal ya. Betul. Karena kebanyakan terus terang kita banyak yang berobat kita itu setelah pengobatan herbalnya misalnya kita anggap gagal baru datang ke kita, tapi lebih parah lagi. Sudah parah. Iya. Nah itu yang kita mesti hati-hati. Ya itu kan edukasinya kita sekarang ini ya bagaimana pemahaman tentang herbal itu juga harus diperhatikan ya. Sampai ke dukun lagi dok ya. Dukun. Artinya bagaimana logikanya misalnya kalau cuma ditiup-tiup saja dikasih air. Artinya kan itu kalau semua itu begitu jadinya ya udahlah ada lagi yang pengobatan medis yang ada sekarang. Oke dok, untuk pencegahan kanker payudara itu sendiri, mungkinkah kita menjaga pola makan? Mungkin ada makanan-makanan yang disarankan oleh tribuners semua untuk mencegah, atau ada olahraga khusus untuk itu dok? Ya sebenarnya kalau persoalan pencegahan sih ya intinya sebenarnya bagaimana menjaga diri tetap sehat ya, menjaga olahraga teratur sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi umur ya, makan makanan yang mengurangi yang kolesterol, tergantung juga umurnya juga ya. Kemudian banyak makanan berserat ya, misalnya sayur buah-buahan, bagaimana mengkonsumsi buah-buahan yang banyak antioksidannya ya, termasuk salah satunya itu. Jadi pola hidup sehat lah, banyak mengkonsumsi air putih, menghindari stres. Jadi intinya bagaimana kita melakukan aktivitas itu dengan yang sifatnya sehat ya, insya Allah penyakit-penyakit yang lain juga akan mudah-mudahan tidak muncul dan tidak terkena lah kita ya. Jadi tidak terlalu jelimut, ini makan begini, enggak. Aktivitas seperti biasa saja. Jadi semua promosi kesehatan yang berhubungan dengan pola hidup sehat itu saja diikuti ya. Kalau diikuti ya insya Allah semua penyakit insya Allah aman lah ya. Tapi ya terlepas jangan lupa berdoa, berikhtiar. Okay. Tapi mungkin orang yang sudah terkena kanker sudah dapat stadium berapa 2, 3 akhir, itu makanan yang sebaiknya dihindari apa dok? Makanan yang sebaiknya dihindari, makanan yang sebaiknya rutin dikonsumsi. Ya artinya yang kita tahu bahwa seperti yang terkena itu atau yang mungkin belum terkena ya hindari banyak yang mengandung kolesterol ya. Makanan yang berkolesterol. Banyak kolesterol ya, karena itu kan salah satu pemicu bahan baku hormon. Nah ini kan sampai saat ini salah satu yang dianggap penyebab dari kanker payudara itu karena hormon tadi. Ya, kemudian kita sebutkan tadi banyak makan berserat ya, seperti sayur ya, buah-buahan. Ya mungkin juga silakan mengkonsumsi makanan atau buah-buahan yang banyak antioksidannya ya. Jadi intinya memang pola sehat ini perlu penting memang. Ya. Oke dok, sebelum kita akhiri sesi pertama ini, mungkin ada saran, masukan dokter untuk ibu-ibu kita, anak remaja-remaja kita, cara pemeriksaan dini dengan diri sendiri dok? Ya, ada kira-kira dok? Jadi tadi kan sudah disampaikan bahwa seperti misalnya, terutama biasanya itu habis mandi kah, berada di depan cermin ya silakan angkat tangan ya, lihat kondisi payudaranya kayak bagaimana, simetris tidak, ada perubahan-perubahan enggak, kemudian ya seperti posisi menolak ini ya, itu mengharapkan di dada kontraksi. Nah itu bisa diraba, ada enggak benjolan ya. Ya seperti saya bilang tadi kan, kebetulan tadi ini saya pastikan bahwa saat ini itu
seluruh Indonesia mungkin fasilitas BPJS sudah ada, sudah lengkap. Jadi silakan saja untuk remaja-remaja putri ya, umur 20 tahun ke atas, silakan memeriksakan diri. Selain tadi pemeriksaan diri sendiri ya kontrol USG saja, tidak masalah. Artinya jangan berharap nanti kita raba baru kita ada benjolan. Sebelum itu ada, silakan diperiksakan. Apalagi kalau dibilang sering-sering sakit payudaranya, tidak apa-apa. Ya, karena itu sudah pemeriksaan rutin. Jadi jangan takut bilang. Apalagi kan BPJS sekarang kan alhamdulillah sudah mengcover untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi makanya ya, sebenarnya fokus saya ini bagaimana masyarakat men-screening pemeriksaan itu dari awal. Jangan nanti bilang ada benjolan baru kan, jangan. Karena kalau dulu kita selalu berpikir ada benjolan. Periksakan memang kadang-kadang benjolan tidak teraba. Karena sebenarnya tadi harus ukurannya di atas 1 cm, 1,5 baru kita bisa raba. Jadi kalau di bawah itu yang kira-kira cuma 0,5, 1 cm, apalagi kalau di dalam tidak kita raba. Nah, nanti yang muncul, sudah ada kok ada luka, ada kayak gitu. Jadi screening awal ya. Yang paling simpel, paling mudah ya USG. Di rumah sakit, di klinik-klinik itu sudah ada beberapa USG. Jadi bisa dilakukan secara rutin. Jadi itu harapan saya kepada ibu-ibu, wanita-wanita muda ya, silakan melakukan screening dengan USG ya. Ya selain pemeriksaan tadi ya, pemeriksaan diri sendiri. Tapi jangan menunggu sampai itu. Jadi kan kadang-kadang begini. Setelah misalnya setiap hari diperiksa, saya sudah 1 bulan, 3 bulan periksa ini, saya tidak temukan benjolan. Jadi saya anggap tidak ada apa-apa, tidak bisa begitu. Jadi kalau umurnya misalnya sudah produktif, hati-hati, mesti rutin. Jangan tunggu ada benjolan baru kita periksa. Ya, jadi sebenarnya tadi kalau 20, 25 ke atas ya mungkin setiap 6 bulan USG. Mungkin umur lebih bertambah ya mungkin frekuensinya mungkin akan lebih ditingkatkan sesuai dengan kondisi klinisnya kayak itu. Ya jangan ini dok saya setiap hari periksa sadari tidak ada apa-apa jadi saya tidak ada, tapi tiba-tiba ada benjolan. Ya benjolan sudah lama ada, cuma karena mestinya screeningnya dari pemeriksaan imaging istilahnya USG kayak itu. Nah ya itu mesti kita rubah mungkin. Jangan menunggu ada benjolan baru kita anggap itu suatu penyakit baru kita memeriksakan diri. Ya silakan itu betul-betul. Silakan sadari tapi jangan karena sadarinya ini berpikir saya sudah 6 bulan sadari tiap bulan saya sadari periksa payudara sendiri tapi tidak ada benjolan jadi sangka tidak apa. Tiba-tiba 1 tahun kemudian ada benjolannya dan kadang-kadang ada yang bermasalah. Bagaimana ini dok? Ya memang salahnya kenapa tidak USG? USG itu maksudnya mendeteksi benjolan itu lebih kecil. Jadi kalau sudah teraba kan itu sudah 1,5. Jadi ya yang 0,5 itu bagaimana? Nah, itu yang kita mau deteksi. Ukuran dari itu yang kita. Karena kalau kita tunggu diraba berarti sudah besar. Kayak itu. Jadi benjolan itu Tribuners, Cesku semua tidak terjadi 1 minggu yang lalu, ya dok ya? Iya. Tetapi akumulasi dari beberapa tahun yang lalu. Nah oke. Terima kasih untuk sesi kedua kita ini. Nah mungkin ini dok sudah banyak WA masuk, pertanyaan-pertanyaan masuk. Nah mungkin kita bisa sama-sama baca. Mungkin bisa dilihat dok inunya. Nah sebelum kita masuk ke pertanyaan ini, kita break dulu ya. Sampai ketemu lagi. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Bosku semua, Ces. Nah, kita lanjutkan lagi pada sesi tanya jawab siang hari ini. Ini sudah banyak masuk pertanyaan-pertanyaan. Ini kita akan baca semua pertanyaannya, tapi nanti dokter akan memilih 3 pertanyaan yang baik. Itu akan mendapatkan souvenir dari Unihel Makassar. Ini saya baca semua nanti pertanyaannya. Kalau dokter langsung mau jawab, silahkan, bisa langsung dok. Nah, ini pertanyaan dari Arifuddin Usman. Dokter Tabe, apa beda tumor dan kanker? Ya, saya sudah jelaskan tadi bahwa Iya, sudah dijelaskan ya dok ya. Jadi tumor itu ada 2 ya, ada jinak dan ganas. Iya. Kalau ganas, tumor ganas itu yang disebut kanker itu. Ya. Ya, oke. Pak Rifea, itu tadi jawaban dari dokter, tadi sudah jelaskan dari awal tadi. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ocha dan dokter. Apakah yang sudah terkena kanker payudara itu bisa menjalar ke organ yang lain atau bisa muncul kanker baru? Terima kasih dok. Iya, jadi tadi dikatakan bahwa kanker payudara itu ada beberapa stadium. Jadi kalau dia awal-awal itu artinya di payudara aja kenanya, ya, dengan kelenjar kelenjar regional dekat situ. Tapi kalau dia sudah menyebar, itu sebenarnya sudah kanker yang stadium lanjut. Nah, itu bisa kemana-mana, bisa ke paru-paru, bisa ke hati, bisa ke otak, bisa ke tulang belakang. Nah, itu jadi bisa menyebar. Jadi kalau penanganannya awalnya tidak bagus tanpa pengobatan, ya pasti akan berkembang ke arah situ. Oke, Bu Nisa, itu ya jawabannya dari dokter. Ini mungkin Pak Ali Hussein ini terlambat masuk, tapi mungkin bisa diulang lagi sedikit dok. Pak Ocha, Pak dokter mau nanya gejala-gejala mulanya penyakit kanker kita itu. Nah, ini saya mau perlu tahu dok. Terlambat masuk dok. Iya, artinya gejala-gejalanya, gejala awalnya katanya. Ya, kalau gejala awal itu kan ya kadang-kadang disebut bahwa ada benjolan. Jadi sedini mungkin kalau ada benjolan di payudara segera periksakan. Ya, jangan berkembang. Ya, jangan dibiarkan atau minta maaf berobat kemana-mana dulu ya, yang tidak jelas, baru ke kita, baru ke dokter. Ya, insya Allah kalau jauh lebih awal ditemukan ya penyakit-penyakit tumor atau kanker payudara itu bisa ditangani jauh lebih bagus. Ya, gejalanya benjolan itu saja sebenarnya. Ya, jadi gejalanya benjolan. Kalau tidak ada benjolan berarti aman. Ya dok ya? Nah, itu ya tadi saya jelaskan. Jadi sekarang bukan karena tidak ada benjolan, tapi lihat umur. Jadi kalau umur sudah 30 ke atas, hati-hati, mesti rutin memeriksa. Ya. Jadi untuk perempuan itu memang umur sekarang jadi patokan bahwa untuk pemeriksaan rutin dengan menghindari risiko kanker payudara. Oh, jadi biar tidak ada benjolan, ya mesti rutin. Rutin. Karena sebenarnya tadi benjolan teraba kalau sudah ukuran 1,5. Jadi kalau dia 0,5 tidak teraba. Tidak teraba, betul. Tiba-tiba, kok sudah ada di mana-mana ini ternyata. Karena yang kecil itu bisa menyebar. Ya jangan bilang, ukurannya nanti misalnya besar, misalnya di atas 5 cm baru bisa menyebar. Tidak. Ukuran berapapun bisa menyebar. Ya. Nah, ini lagi dok. Jadi itu ya Pak Uceng tadi pertanyaannya sudah dijawab ya. Ini dari Ibu Ratnawati. Saya punya teman berawal dari benjolan, terus sudah diangkat benjolannya, tapi sekarang dokter sarankan dipotong saja karena benjolannya ada lagi dan di kemo. Apakah sudah termasuk kategori kanker payudara itu dok? Iya, artinya semua tumor yang kalau sudah dikatakan kemoterapi sudah berarti kanker itu. Karena kalau tumor jinak pengobatannya cuma operasi saja, mengangkat benjolan. Tidak ada tambahan pengobatan lain. Tapi kalau dibilang di kemo, apalagi kalau misalnya payudara sampai diangkat utuh satu ya, berarti sudah kategori kanker itu.
Kategori kanker ya. Ya. Ya begitu ya Bu Ratna ya. Nah terus makanan apa saja yang perlu dihindari untuk pencegahan kanker payudara dan untuk pasien yang sudah kena kanker, Dok? Makanan yang perlu dicegah. Ya, sebenarnya lebih tepat pertanyaannya bagaimana mencegah pada pasien yang belum terkena kanker. Oh, Kalau sudah terkena kanker kan ya sebenarnya tinggal mengobati saja kita ya. Iya betul. Jadi intinya sebenarnya seperti saya bilang tadi, menghindari makanan-makanan berkolesterol, menghindari makan siap saja seperti sekarang ini, yang jangan puja fast food, kemudian ya banyak mengkonsumsi makanan-makanan berserat, banyak minum air putih ya. Makanan sehat, suplemen termasuk yang banyak antioksidannya silahkan, tapi dalam proporsi yang normal, jangan juga berlebihan ya, seperti itu. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Munawarah Ahmad. Kalau kita masih muda, apa yang harus kami lakukan dan hindari agar tidak terkena kanker payudara, Dok? Ya, sebenarnya kalau pertanyaan menghindari terus memang masih sulit. Jadi misalnya prinsipnya begini, bagaimana melakukan pola hidup sehat itu satu. Yang kedua, untuk mendeteksi supaya tumor-tumor ini, toh kalau misalnya kita kena itu ditemukan dalam tahap-tahap awal, memeriksakan diri. Dengan pemeriksaan diri, dalam hal ini harus pemeriksaan imaging seperti USG ya. Jadi untuk wanita-wanita yang produktif silakan pemeriksaan imaging. Jangan tunggu ada benjolan. Misalnya saya setiap hari periksa, misalnya periksa sadari. Ya sudah 1 tahun sadari terus setiap bulan tapi tidak ketemukan. Tiba-tiba 1 tahun lebih tiba-tiba ada benjolan dan sudah besar. Ya itu kan benjolan dari awal sudah ada. Nah, untuk tahu itu dengan pemeriksaan imaging tadi, salah satunya dengan USG. Kayak itu. Jadi jangan tunggu ada benjolan. Jadi kalau umur sudah produktif, apalagi 30 tahun ke atas, silakan rutin pemeriksaan USG. Jauh lebih bagus, ya. Dan USG kan juga tidak ada efek sampingnya. Ya, seperti itu. Ya, begitu ya, Munawarah ya. Ini ada lagi, Dok. Dok, mengapa wanita yang tidak menikah rawan terkena kanker? Menurut dokter, apa penyebab utama yang bisa memicu selain faktor makanan dan olahraga tadi? Ya, karena minta maaf, orang yang belum menikah itu kan siklus hormonnya kan tidak itu ya, tidak berjalan, tidak berjalan dengan normal sebenarnya. Yang belum menikah itu kan. Jadi sebenarnya fase-fase menyusui, fase-fase hamil itu fase yang dianggap menghindari resiko kanker payudara. Nah, orang yang tidak menikah kan tidak dilewati fase-fase kayak gitu. Nah, itu semua punya resiko. Lebih risikonya memang lebih tinggi ya, tinggi untuk wanita yang tidak menikah ya, sampai usia tertentu, misalnya sampai 40 tahun, itu resiko. Tapi kalau misalnya tidak menikah sampai 30 mungkin belum ya, masih bisa. Tapi memang sekarang insiden kanker payudara ya masih diwaspadai di umur 30 tahun ke atas. Artinya dulu 35, jadi awalnya 40, turun jadi 35. Nah sekarang ini kayaknya trennya itu 30 sudah waspada karena umur-umur di usia muda sudah banyak yang kena. Ya, kalau dulu kan jarang kita temukan. Jadi kalau misalnya ada benjolan payudara di umur-umur muda di bawah 30, kita anggap pasti jinak ini. Sekarang tidak bisa kita berprediksi begitu. Oh gitu ya. Apalagi kalau misalnya punya faktor risiko ya, nah, itu jangan. Karena ada saja tiba-tiba kita hasilnya misalnya ganas. Ternyata jadi pemikiran-pemikiran mesti kita apa istilahnya, kita lebih hati-hati ya. Jadi lebih waspada. Jadi umur-umur muda juga mesti waspada sekarang. Jadi kalau dulu 40, 35, sekarang 30. Jadi umur 30 sekarang ke atas ya sebaiknya rutin memeriksakan. Jadi jangan cuma berharap cukup dengan pemeriksaan sadari itu tadi ya. Ya selain periksa ke dokter ya bagusnya rutin USG ya, USG payudara. Ya seperti kalau misalnya orang kanker cervix kan ada namanya pap smear ya. Kayak itu yang rutin mesti kita lakukan. Screening awal lah istilahnya. Iya. Ya. Iya. Kalau orang yang sudah menopause, Dok, itu rawan juga? Jadi begini, jadi kalau yang sudah menopause justru sebenarnya jadi umur makin tinggi makin berisiko terkena kanker payudara. Makin tinggi, makin tua ya, makin tua. Jadi kalau misalnya ada wanita tiba-tiba ada benjolan di payudara umur ke atas 50, 60, hati-hati itu kemungkinan kanker payudara. Oh gitu. Ya justru dengan makin tinggi usia makin beresiko. Tapi justru polanya lagi bahwa makin tua, walaupun misalnya terkena kanker payudara, tapi mungkin prognosisnya jauh lebih bagus. Artinya mungkin penyakit-penyakit bukannya agresif istilahnya. Ya. Beda kalau tumor atau kanker payudara ditemukan pada usia muda. Nah, usia muda jauh lebih agresif, artinya lebih jelek prognosisnya. Makanya itu
paradigmanya itu yang mesti dipahami sekarang ya. Iya. Jadi kalau dia umur tua tidak apa-apa, walaupun bisa kanker ya mungkin saja dia istilahnya yang tidak agresif, yang tidak progresif gitu ya. Tapi kalau umur muda kena itu mesti waspada karena cepat sekali perkembangannya. Perkembangannya. Iya. Kayak itu. Iya. Oke dok, ini ada pertanyaan lagi dari Irdayani Jasman. Apa saja gejala pemeriksaan biasa yang perlu diperiksa tentang payudara? Ini tadi kayaknya sudah terjawab ya dok ya? Iya. Ini pertanyaan dari Lisa Rashid. Apakah setelah masa pengobatan oral sudah selesai masih bisa terkena kanker lagi dok? Bisa saja. Jadi bisa saja misalnya minta maaf kalau awalnya kena di sebelah kiri misalnya ya. Iya. Setelah pengobatan maksimal dengan apakah dengan operasi tambah pengobatan yang lain, bisa saja tiba-tiba muncul lagi di sebelah kanannya. Itu bisa saja kemungkinannya begitu. Dan yang mesti dipahami sekarang bahwa kalau penanganan kanker payudara itu tidak semua payudaranya akan diangkat, tidak semua ya. Kalau di stadium awal ya insya Allah payudara masih bisa dipertahankan, dan itu yang memang yang trennya kita lakukan sekarang. Jadi jangan berpikir wah kanker payudara kena hilang payudaranya, tidak begitu paradigmanya sekarang ya. Iya. Jadi kalau kanker payudaranya masih awal ya masih bisa dipertahankan dengan segala perhitungan-perhitungan yang lain ya, faktor-faktor yang dideteksi ini bisa. Tapi kalau dia sudah stadium lanjut ya sudah pasti akan diangkat itu payudaranya. Itu kan sekarang yang jadi pemikiran ibu-ibu, wanita-wanita sekarang ini kan mengangkat payudara, menghilangkan payudara itu jadi juga kan. Iya. Jadi masalah psikis juga. Betul. Jadi tapi ke depan memang trennya tidak begitu. Kita kalau untuk kanker payudara sedapat mungkin payudara ini dipertahankan. Ya tapi dengan syarat itu tadi datang dalam stadium awal, bukan sudah lanjut. Nah, kalau sudah lanjut ya kemungkinan untuk diangkat payudara itu ya sangat tinggi ya. Kayak itu. Oke. Oke, dok, satu lagi ini menarik juga pertanyaannya dari Ibu Aziza. Assalamualaikum Pak Dokter, mau tanya bagaimana halnya kanker payudara pada pria? Apa penyebabnya jika dibandingkan dengan banyak penyebab kanker pada wanita? Terima kasih. Nah, ya. Menarik juga ini. Ada kayak laki-laki juga kena? Ada. Jadi ada satu di antara 100.000 laki-laki, ada satu yang kena. 1.000? Ya. Jadi begini. Jadi kalau setiap ada benjolan pada laki-laki, jika ditemukan ada benjolan, sangat mungkin itu kanker. Jadi emang tidak pernah, jadi jarang kita temukan ya. Iya. Tapi sekali ada benjolan hati-hati karena risiko itu merupakan kanker sangat besar. Ya, kayak itu. Jadi kalau wanita kan sering ada benjolan pada itu ya rutin lah kalau wanita ya. Tapi kalau laki-laki memang tidak pernah ada kita temukan, jarang kita temukan. Tapi sekali ada hati-hati. Justru dia mengarah ke kanker. Kayak itu ya. Memang jarang tapi ada. Ada ya dok ya? Sekali ada, maksudnya ada benjolan, jadi ada benjolan biasa. Jangan, hati-hati, waspada. Justru kalau laki-laki ada benjolan waspada. Jangan sampai itu merupakan kanker. Mungkin risikonya lebih besar daripada perempuan karena kalau laki-laki kan tidak kurang bantalannya. Ya tetap efek hormonal semua pengaruhnya. Sampai saat ini ya. Ini satu lagi dok, sebelum akhir kita ini dari Irdayani Jasman. Nah ini dok, penggunaan propolis untuk penderita kanker payudara yang akan biopsi, apakah bisa digunakan? Jadi belum dibiopsi dan akan dibiopsi. Terima kasih. Ya, jadi begini, propolis itu ya banyak, itu termasuk salah satu suplean ya, bahan-bahan herbal ya. Yeah. Nah, itu banyak. Jadi bukan propolis saja, banyak yang lain. Jadi seperti saya katakan tadi, pengobatan-pengobatan herbal itu sampai saat ini belum ada yang established mengatakan bahwa dengan pengobatan ini akan sembuh. Jadi yang saya mesti sampaikan bahwa obat-obat herbal itu apapun namanya itu merupakan suportif, penguat untuk kita dalam melakukan pengobatan kanker payudara ini. Kayak itu. Jadi bukan pengobatan utamanya, bukan. Kalau sisanya Anda mau dibiopsi, sebelum biopsi mau minum, silakan, tidak masalah. Itu kan untuk meningkatkan imunitas. Tidak ada masalah. Ya, bukan, tapi jangan berpikir bahwa wah kalau saya pengobatan ini akan sembuh dengan ini. Itu tidak. Jangan kayak gitu. Ya. Oke, dok.
sebelum akhir mungkin ada dokter bisa berikan statement. Ya, jadi awal memang saya sudah mau tekankan bahwa dulu kita memang sering disarankan untuk melakukan pemeriksaan sadari ya. Jadi periksa payudara diri sendiri. Artinya apa? Kita akan lebih dini melihat kelainan-kelainan di payudaranya kita. Untuk wanita ya. Nah, jadi sekarang yang mesti kita pikir bahwa sebelum ada benjolan atau semua ada kelainan itu muncul, ya sebaiknya melakukan screen awal. Screen awal itu dengan pemeriksaan imaging, yang paling populer itu adalah dengan USG. Nah, itu kita bisa lakukan rutin setiap 4 atau 6 bulan, tergantung umurnya kita. Jadi untuk wanita-wanita misalnya 220, usia-usia produktif, ya silakan screening. Jangan menunggu sampai ada benjolan atau ada hal-hal yang berubah dari payudara itu sendiri. Karena jangan sampai perubahan itu sudah mengarah penyakit-penyakit yang berat, dalam hal ini sudah mengarah ke kanker. Jadi kita harap bahwa dengan screening itu, deteksi awal itu, penyakit-penyakit benjolan di payudara bisa lebih dini ditemukan. Kalau bisa sedapat mungkin ditemukan dalam kategori jinak. Toh kalau memang ditemukan dalam kategori kanker masih awal kayak itu. Jadi jangan ditunggu sampai, saya sudah rutin ini memeriksakan sadari setiap bulan, setiap 3 bulan. Tapi loh, tiba-tiba kok saya didiagnosa dengan ini, karena memang penyakit ini sudah lama, jadi bukan dengan pemeriksaan. Jadi jangan tunggu sampai ada benjolan. Jadi, nah untuk tahu bilang sebelum ada benjolan itu muncul, ya dengan pemeriksaan imaging itu, yang paling populer adalah USG. Apalagi di masa-masa penggunaan era BPJS begini kan, saya kira itu pemeriksaan rutin yang bisa dilakukan setiap rumah sakit atau klinik. Ya seperti itu. Oke, Tribuners, Ciasku semua, itu tadi penjelasan dari dokter kita pada ngobrol sehat sore hari ini. Semoga bermanfaat. Jadi saya berharap, dokter berharap, kita semua berharap tetap jaga kesehatan kita. Bagi ibu-ibu muda, segera rutin memeriksakan diri untuk mengetahui dari awal penyakit kita. Satu lagi Pak mungkin. Ya, satu lagi. Jadi apalagi di daerah pandemi COVID ini kan banyak ibu-ibu yang takut berobat ke kesehatan. Iya betul sekali. Nah, betul. Kita berpikir sekarang bahwa penyakit tumor atau apalagi kanker itu termasuk penyakit yang urgensi juga, itu mengancam nyawa juga. Jadi kalau misalnya kita abaikan karena tekanan COVID, ya mungkin saja COVID bisa lewat, tapi penyakit itu yang muncul yang lain. Jadi tidak usah takut berobat, silakan berobat ke fasilitas kesehatan karena semua tetap ada proteksi protokol kesehatan berhubungan dengan COVID itu sendiri. Tidak usah takut, ya silakan, karena jangan sampai kita takut berobat karena menghindari COVID, tapi penyakit lain yang muncul. Nah, itu mesti hati-hati. Karena penyakit-penyakit kanker itu ya termasuk penyakit urgensi juga, bukan tidak bisa dianggap sepele. Betul. Karena kalau kapan sudah terkena dan terdiagnosa, ya sudah. Kita sudah harus siap mengikuti pengobatan kayak gitu. Betul. Jadi Tribuners, Ciasku semua, di masa pandemi ini memang banyak masyarakat kita takut untuk pergi berobat. Nah, apa yang dikatakan dokter kita tadi, bahwa kanker itu lebih bahaya juga loh. Nah, apa masukan dari dokter itu kita terima ya. Nah, sampai jumpa lagi pada sesi ngobrol sehat kita pada minggu depan. Semoga selalu bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.